Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas beberapa soal fisik yang berkaitan dengan arus listrik searah. Ya. Dalam hal ini adalah rangkaian paralel, rangkaian seri, dan juga gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Kita lihat di sini ada satu soal, itu soal nomor 1. Ada rangkaian di sini, ya. Ini adalah rangkaian seri. Ya. Nah, diketahui pada soal bahwa arus yang mengalir pada rangkaian adalah 4 ampere. Maka hitunglah beda potensial listrik dan hitunglah kuat arus listrik yang mengalir pada setiap hambatan. Maksudnya kuat arus yang mengalir pada yang hambatan 2 ohm, 4 ohm, dan yang ketiga 2 ohm. Nah, tapi sebelum kita mencari beda potensial listrik, maka terlebih dahulu kita harus mencari hambatan total atau hambatan pengganti pada rangkaian seri. Ya. Jadi, karena ini adalah rangkaian seri, maka hambatan totalnya itu atau rangkaian hambatan penggantinya itu R1 tambah R2 tambah R3. Ya, jadi ini dijumlahkan. Ya, totalnya itu berapa? Dengan 2 ditambah 4 tambah 2, dapatlah dia 8 ohm. Ya, ini 8 ohm. Jadi hambatan total dalam rangkaian ini adalah 8 ohm. Setelah itu kita mencari beda potensial listriknya berapa. Ya. Itu V sama dengan I dikali dengan R, atau kuat arus dikali dengan RS-nya. Hambatan totalnya berapa? Itu 4 ya, dikali dengan 8 sama dengan 32 volt. Yang kedua, kuat arus yang mengalir pada setiap hambatan itu berapa? Maksudnya I yang ada di 2, 4, dan 2 ini berapa? Sesuai dengan hukum Kirchhoff, ya, atau teori yang sudah kita pelajari, bahwa arus listrik yang mengalir pada rangkaian hambatan, arus listrik yang mengalir pada hambatan rangkaian seri itu sama. Maksudnya arus listrik yang mengalir pada hambatan 2 ohm, 4 ohm, dan 2 ohm ini adalah sama, yaitu berapa? 4 ampere. Ya, jadi sama. Oke, ya. Nah, lanjut pada soal kedua. Ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar dalam soal ini R1, R2, dan R3 itu dirangkai secara paralel. Lalu rangkaian paralel ini diseri dengan R4, yaitu 2,2 ohm. Nah, bagaimana cara menentukan hambatan totalnya? Ya. Maka yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah rangkaian paralel, yaitu seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3, dapatlah seper 2, ya, 1/2 tambah seper 4 tambah seper 2, dapatlah 5/4, atau kalau dibalik RP/1 sama dengan 4/5, yaitu 0,8 ohm. Ya. Nah, kita sudah dapat paralelnya. Lalu setelah kita sederhanakan yang paralelnya, rangkaiannya berubah seperti ini. Ya. Jadi yang di dalam kotak hijau ini adalah 0,8 ohm seri dengan 2,2 ohm. Kalau seri ini berarti dijumlah, ditotalkan, dapatlah dia 0,8 ditambah dengan 2,2 sama dengan 3 ohm. Ya. Nah, itu untuk hambatan totalnya. Jadi hambatan totalnya adalah 3 ohm. Berikut adalah I totalnya. I totalnya itu berapa? I totalnya itu berarti
V ini ya dibagi dengan R total. R totalnya berapa? Yaitu 3 ohm. Dengan 24 bagi 3 dapat 8 ampere. Ya. Itu totalnya. Sekarang beda potensial pada R1, R2 dan R3. Karena R1, R2 dan R3 ini berada disusun secara paralel, maka V ini sama dengan I total dikali dengan R total paralel. Paralelnya tadi kan 0,8. Jadi 8 dikali dengan 0,8 dapat 6,4. Nah, berapa tegangan yang mengalir pada R1, R2 dan R3? Karena ini adalah rangkaian paralel, maka tegangan yang mengalir pada R1 itu sama dengan tegangan yang ada pada R2 dan sama dengan tegangan yang mengalir pada R3, yaitu 6,4 volt. Ya. Jadi tegangan yang mengalir pada R1, R2, R3 ini sama dengan 6,4 volt. Ya. Kemudian bagian D, arus yang mengalir pada R4. Nah, berapa arus yang mengalir pada R4 ini? Nah, diketahui tadi bahwa sudah kita tentukan bahwa I totalnya itu adalah 8 ampere. Maka arus yang mengalir pada R4 itu berapa? Ya. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 mengatakan bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Karena yang masuk dari sini adalah 8 ampere, maka yang keluar di sini juga 8 ampere. Yang kedua, karena R4 ini seri dengan tegangan sumber ini. Ya, sehingga arus yang mengalir adalah 8 ampere. Ya. Soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, kita perhatikan gambarnya ini. Ya, ini ada seri, ada paralel ya. Lalu kita disuruh mencari hambatan penggantinya berapa. Nah, ini jika dihubungkan dengan tegangan sumber 68 volt, maka hambatan penggantinya ini, pertama kita harus melihat R4 dan R6. Ini disusun secara seri. Kita sebut sebagai RS1. Karena seri maka kita jumlah 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. Kemudian ini RS2, R4 dan R5 ini kan seri. Ya. Kalau dijumlah dapat 6. Ya. Lalu ini seri juga. Ya. R1 dan R2 ini juga seri. Ya. Dijumlah dapat 5. Lalu yang berikut ini juga seri. Ya. R8 dan R7 ini seri. Ya. Dijumlah dapat 9 ohm. Maka kalau sudah seperti itu, rangkaiannya sekarang seperti ini. Ya. Ini R5, ya, 5. Lalu ini RS1, 6. Ya, ini. Lalu ini RS2, 6. Lalu ini RS4, 9. Nah, berikut kita sederhanakan lagi. Ini paralel, kita sederhanakan lagi. Ya. Dapat 1/6 tambah 1/6 dapat 3 ohm. Nah, sekarang rangkaiannya menjadi seperti ini. 3 ini adalah ini. Ya, RP, karena ini paralel. Maka sekarang kan sudah seri. Jadinya adalah 9 tambah 5 tambah 3 itu dapat 17 ohm. Ya, 17 ohm. Itu hambatan penggantinya. Oke. Ya. Lanjut. Ini adalah lanjutannya. Kita sudah mendapatkan hambatan totalnya itu adalah 17 ohm atau hambatan penggantinya adalah 17 ohm. Nah, sekarang kita menentukan kuot arus listriknya berapa atau I totalnya berapa. Ya. I totalnya itu adalah V dibagi dengan R total. V-nya itu adalah ini.
ya, V ini 68 volt. 68 volt itu dibagi dengan R totalnya 17, dapat 68 per 17 dapat 4 ampere. Nah, jadi rangkaian ini ya diselesaikan yang seri dulu. Nah, ini ya. Lalu ini diselesaikan dulu yang serinya. Lalu ini kan nanti jadi paralel. Ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dukung dengan menekan tombol subscribe, like, dan silakan bagikan ke teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa.